Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak yang tersayang. Sekarang sudah berada di kelas 9 ya. Masih ingat? Ini Ibu Nuriana Sriati yang mengajar IPS pada kalian di kelas 8. Nah, untuk di kelas 9 ini Ibu akan melanjutkan mengajar kalian. Nah, untuk pembelajaran IPS di kelas 9 semester ganjil ini, apa saja yang harus kalian pelajari? Ada beberapa materi dan bab-bab lain yang akan Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah materi yang akan kalian pelajari di semester ganjil ini ada 2 bab. Bab pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ini dari bab 1 ini nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Selanjutnya dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kemudian untuk bab yang kedua, kalian akan mempelajari perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, ini nanti kita bagi menjadi 2 sub bab kecil. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya. Nanti di dalamnya akan kita bahas bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan kemudian yang B adalah globalisasi. Ada aspeknya, ada dampaknya, dan upaya bagaimana kita menghadapi globalisasi. Jadi untuk semester ini kita hanya ada 2 bab ya. Yang pertama materi, lalu yang kedua apa yang harus kalian perhatikan? Yang kedua adalah KKM. KKM itu apa ya? Kita masih ingat ya. Nah, KKM adalah, masih ingat singkatannya, kriteria ketuntasan minimum. Untuk IPS di kelas 9 ini kalian setidak-tidaknya mendapatkan nilai 76 ya, maka ini disebut dengan kriteria ketuntasan minimum. Nilai yang dicapai oleh setiap siswa pada setiap KD atau materi serendah-rendahnya 76. Bagaimana kalau kalian belum mendapatkan 76? Nanti ada pembelajaran remedial. Yang kedua KKM, lalu apa lagi? Yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian sama dengan yang sudah Ibu terangkan di kelas 8 dulu ya. Yang pertama adalah karena kita kurikulum 13, maka ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan ini diambil dari nilai ulangan harian kalian, nilai tugas, nilai PTS atau penilaian tengah semester, dan nilai penilaian akhir semester. Bagaimana untuk nilai keterampilan? Diambil dari materi yang memerlukan keterampilan siswa dalam penugasan. Jadi seandainya nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, misalnya dalam bentuk peta, dalam bentuk produk-produk lain, maka inilah yang kita sebut sebagai nilai keterampilan. Bagaimana nilai rapot nanti kalian? Nilai rapot diambilkan dari 2 nilai tadi, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu rasa cukup sekian dulu, tetapi untuk pertemuan yang selanjutnya Ibu mohonkan buku paket yang sudah kalian terima tolong dibaca untuk bab 1 ya. Bab 1 interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang dipelajari dibaca A saja,
letak dan luas benua Asia serta benua lainnya. Kalian bisa buka ini nanti ya sebelum pertemuan yang kedua. Buku IPS kelas 9 halaman 1 sampai 21. Bisa juga buka ini video ini ya sudah ya di sini nanti dicoba. Atau bisa kalian mencari sumber-sumber di internet bisa atau di buku-buku lain. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan yang kedua. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.